Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Tino. Oh Selamat iya, siang, Mbak Mas. Sita ya? Oh iya, Ya, selamat siang, ya siang. iya benar. Aku yang kemarin udah chat Mas mau izin buat wawancara. Oh iya, iya. Gimana gimana Mbak? Ada yang Ya, bisa saya bantu? sebelumnya maaf Mas, ini nanti aku record ya Mas buat bukti percakapannya. Oh iya, kami juga Pak RT sempat bilang katanya Mbak Sita mau ngerekam. Tapi yang kemarin saya bilang Mbak, mohon maaf kalau untuk kayak video call atau on cam, kayaknya saya nggak bisa untuk saat ini. Iya nggak apa-apa. Gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Yang penting kan ada bukti recordnya. Emang tugasnya kan yang penting ada rekamannya sih. Berarti aman ya? Aman insya Allah. Oke, Oke iya. deh Mas. Oke, Saya Mbak. Iya. perkenalan diri dulu ya Mas. Iya. Nama saya Cynthia. Saya itu lagi kuliah Mm-mm. di Universitas Terbuka. Program studinya itu ilmu komunikasi. Mata kuliahnya itu teknik mencari dan menulis berita. Jadi ini Oh iya, tugasnya bisa. itu saya buat wawancara dengan orang kompeten nih tentang Pilkada Jakarta 2024. Kebetulan kan Masnya jadi petugas Pilkada ya. Oh iya ya. Jadi aku izin wawancara ya Mas ya. Oh ya, boleh wawancara ya. Oke, kita mulai Yang ya Mas ya. saya bisa bakal saya jawab. Yang nggak bisa mungkin saya usahain bisa. Oke, Mbak. Oke, mulai ya Mas ya. Mm, ya Mbak. Apa nih analisis Mas Tino mengenai tren elektabilitas calon gubernur? Analisis mengenai tren elektabilitas ya, menurut saya ya. Mm-mm. Untuk tren elektabilitas calon gubernur menjelang Pilkada 2024, menurut saya menunjukkan dinamika yang menarik. Seperti yang kayak di Jakarta sekarang nih, hasil survei menunjukkan persaingan ketat antara pasangan Pramono Rano dan Ridwan Kamil Suswono ya. Dengan Mm-mm. Pramono Rano yang memimpin di beberapa survei, sementara Ridwan Kamil dan rekannya unggul di survei lain. Itu sih Mbak. Oke deh. Saya mengenai tren tersebut. Hmm, Terus nih Mas, bagaimana peran debat dalam mempengaruhi pilihan pemilih? Bagaimana peran debat dalam pemilihan pemilih ya? Mm-mm. Menurut saya tuh peran debat itu sangat penting. Debat itu sebelum pemilihan itu sangat penting karena debat memberikan platform bagi calon untuk menyampaikan visi misi mereka atau program kerja mereka secara langsung pada publik nih. Pemilih dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang kebijakan dan pandangan calon yang membantu mereka untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi. Jadi kayak ngasih pandangan, ini visi misi saya, ini yang program-program saya untuk kedepannya jika saya terpilih, seperti itu sih kali. Dan juga kayak ada perbandingan secara langsung ya, debat memungkinkan pemilih untuk membandingkan nih. Iya benar. Secara langsung melalui interaksi dan argumen yang disampaikan pemilih. Dapat juga pemilih juga dapat menilai siapa yang lebih kompeten antara kedua hal tersebut, kedua atau ketiga gitu Mbak. Oke deh. Terus juga sebenarnya banyak ya. Mm-mm. Menurut saya juga kayak ada pengaruh emosional juga. Debat nggak hanya berfungsi sebagai ajang penyampaian informasi, tapi menurut saya ini saya pribadi tetapi juga dapat mempengaruhi emosi pemilih masyarakat gitu, penyampaian yang meyakinkan atau bahkan momen-momen kayak momen dramatis tuh ya kan, dalam debat bisa menciptakan dampak emosional yang mendalam yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pemilihan mereka oleh masyarakat. Kayak pemilihan kayak debat yang kemarin tuh kita lihat Jokowi dan Prabowo ada emosionalnya, jadi kayak digiring nih masa pilih ini aja gitu. Itu sih menurut saya pentingnya debat dalam proses pemilihan 2024 ini gitu. Itu sih Mbak. Sebenarnya banyak ya, mau saya jelasin semua. Tapi yang penting sih kayaknya menurut saya itu sih ya. Iya benar. Oke Mas, selanjutnya nih, apa sih menurut Mas tantangan terbesar yang dihadapi oleh calon dalam kampanye mereka saat ini? Tantangan terbesar yang dihadapi oleh calon kampanye ya, kampanye mereka ya. Iya benar. Menurut saya, ini sekarang kan tuh ada kampanye daring ya.
Oh, kayak yang di kampanye Instagram online gitu ya, Mas, ya? Instagram ya, Di sosmed kampanye ya? online kayak di sosmed, Instagram, terus juga Twitter ya. Mhm. Itu maksudnya adaptasi terhadap kampanye daring jadi sulit, lumayan cukup sulit karena keterbatasan akses internet. Kayak di beberapa daerah yang internetnya kurang lancar atau kebutuhan untuk komunikasi interaktif yang efektif itu kayak di kota-kota di daerah-daerah terpencil, itu menurut saya yang menjadi tantangan terbesar juga sih Hmm. oleh yang tersebut. Dan juga ada uh, kualitas kandidat, banyak calon yang kurang memahami mekanisme politik, anggaran, dan tidak dapat menjelaskan strategi mereka secara jelas, yang menurunkan kepercayaan masyarakat. Itu dampaknya sih. Mhm. Dan ada juga informasi yang hoax gitu. Jadi penyebaran hoax dan informasi tidak akurat itu juga dapat mempengaruhi juga, dapat merusak citra calon dan mempengaruhi persepsi pemilih, Iya, benar. seperti masyarakat gitu maksudnya. Pasti ada aja ya, Mas, ngedukung ini, nanti ngejelek-jelekin yang satunya gitu ya? Itu terus juga ada hoax berita kayak Mhm. misalnya calon ini nih pernah begini gini gini, Iya, atau iya. calon ini seperti ini, itu pasti Kayak ada kemarin yang pas menunjukkan. pemilihan presiden ya, Mas, ya? Itu kan Panas kita tahu banget sendiri tuh. kan, nggak usah disebut lah ya. Iya. Itu Mbak. Oke deh, selanjutnya nih ya, Mas. Hmm. Menurut Mas, seberapa penting nih dukungan dari tokoh nasional kayak Pak Jokowi sama Pak Prabowo dalam pilkada ini? Menurut saya sih lumayan penting ya, dukungan dari tokoh nasional seperti Pak Jokowi dan Prabowo sangat lumayan penting menurut saya sih, karena dukungan ini dapat meningkatkan elektabilitas calon. Seperti yang kita lihat, lebih dari 80% pasangan calon yang meminta dukungan Jokowi untuk memperkuat popularitas mereka. Hmm. Prabowo juga sangat support juga. Kayak yang kita lihat, Prabowo udah memimpin negara Indonesia kita, negara kita ini kan, juga menunjukkan pengaruhnya dengan mengendorse calon tertentu yang dapat menggerakkan suara pemilih dan memperkuat posisi partai pengusung juga sih. Itu sih. Namun tapi ada namunnya nih, tindakan ini Iya. juga bisa menimbulkan kritik terkait netralitas jabatan presiden dan dampak terhadap aparatur negara. Itu sih dampaknya sih. Pasti ada dampaknya sih Tapi secara dari keseluruhan support kayak ya. penting ya, Mas ya? Menurut saya sangat penting sih untuk para calon bisa disupport oleh tokoh-tokoh nasional seperti mereka berdua yang kita bicarakan tadi. Oke, terakhir nih Mas, nih apa nih harapan Mas Apa tuh? nih terhadap hasil Pilkada Jakarta 2004 ini nih nanti nih? Harapan saya sebagai masyarakat ya, Mm-mm. kayak keterwakilan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat berharap calon yang kita pilih itu dapat mewakili aspirasi dan kebutuhan kita gitu, bukan hanya kepentingan elit politik Mm-mm. atau kepentingan tadi. Itu sih. Dan ada juga yang saya lihat, peningkatan kualitas demokrasi lah, namanya Indonesia negara demokrasi. Mm-mm. Saya harap pilkada ini dapat memperkuat demokrasi di Jakarta dengan mengurangi fenomena pemilih bimbang yang saat ini mungkin mencapai 42,6% kalau nggak salah sih, lumayan juga di angka tersebut ya. Mm-mm. Kayak program berkelanjutan yang saya harapin sih, saya pribadi memiliki program yang berkelanjutan yang respon terhadap isu-isu lingkungan dan sosial, terutama bagi daerah yang terpencil-pencil ya, kayak di pulau-pulau tuh kayak di Pulau Pari dan Pulau Pramuka dan pulau-pulau lain yang terpencil lah. Itu sih yang saya harapin, program-program berkelanjutannya bisa berjalan gitu. Terus juga yang pastinya nih, yang paling penting, yang buat saya yang paling penting tuh, harapan saya juga pada pelaksanaan pemilihan yang kali ini tuh yang bersifat bersih Mm-mm. dari kecurangan dan politik uang. Itu yang saya harapin sih, Mm-mm, sehingga benar. bisa kan pilihan rakyat yang sebenarnya tanpa ada kecurangan ini itu dan drama apapun itu sih. Secara keseluruhan harapan ini menginginkan keinginan masyarakat untuk mendapat pemimpin
yang bisa dan mampu membawa Jakarta menuju ke arah yang lebih baik lagi, adil dan sejahtera pastinya untuk kita semua ya kan, masyarakat Jakarta itu sendiri. Itu sih Mbak, menurut saya pribadi. Oke deh. Oke Mas, gitu sih wawancara aku segitu aja sih. Makasih banyak ya Mas. Iya, takutnya ganggu Mas kan. Masih lagi sibuk. Ini lagi istirahat juga. Oke. Ya moga aja pilihan kita menang ya Mas. Iya, tapi nggak boleh spill ya. Oh iya, jangan, bahaya itu. Bahaya. Makasih banyak ya Mas, waktunya Mas ya. Iya, sama-sama. Oke, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam.